Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para jamaah dan ibu-ibu yang kami muliakan, yang kami hormati, terlebih-lebih Al-Mukarram guru kita, Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Tahir sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah dengan penuh hikmat seksama setelah kita niat iktikaf, kita mendengarkan kelanjutan pengajian Ramadan menjelang berbuka puasa pada hari yang kedua ini. Mudah-mudahan tentunya kesempatan hadir kita ini dalam kondisi sehat walafiat, dan kita pasang niat kita dengan tulus ikhlas beribadah semata-mata kepada Allah di masjid yang kita cintai ini. Dan mari kita buka bersama pengajian kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Dan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muhammad Tahir, kami persilakan untuk menyampaikan kelanjutan materi yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah, salatan daimatan bidawam mulkillah. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah kami kaum muslimin muslimat, khususnya yang sudah berada i'tikaf di masjid besar, masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan amal ibadah kita, ya, khususnya dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerimanya, dan kita diberikan modal sehat walafiat, kesempatan dan semangat untuk kita sama-sama lakukan ibadah dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin, terutama sekali di masjid kita ini selalu makmur dengan ibadah Ramadan. Masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita dengan ayat yang mengatakan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Puasa Ramadan itu harinya tidak banyak, ya dapat dihitung dengan jari, tidak lebih daripada 30 hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih tahu kita supaya kita bersiap
menyelesaikan ibadah yang sedikit waktunya ini, bukan 1 tahun, bukan setengah tahun, bukan 2 bulan, akan tapi hanya 1 bulan saja. Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya ayyaman ma'dudah. Yang diwajibkan bagi muslimin muslimat itu adalah hanya beberapa hari saja. Karena itu hendaklah semua muslimin muslimat, kaum yang beriman, kaum yang berislam, hendaklah dengan senang hati, dengan tenang, dengan gembira, dengan senang melakukan ibadah yang sangat mulia ini. Sampai seperti yang dikatakan dalam pembahasannya oleh TGB pada malam pertama itu, ya, hanya puasa yang Allah SWT klaim menjadi miliknya, sementara ibadah yang lain, ya, dikasih tahu sekian upahnya, sekian ganjarannya, tapi kalau puasa saja as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu, ya, dari kita semua kaum muslimin muslimat itu saya yang punya. Masya Allah. Karena Allah Maha tahu kalau kita berat, ya, meninggalkan makan paling tidak 12 jam paling tidak, ya, dihitung aja mulai dari, ya, jam 5 lah sampai jam setengah 7 kurang lebih, ya. Jadi karena Allah Maha tahu itu, biasa kita senang makan 3 kali sehari, sekarang kita siap meninggalkan makan itu. Allah SWT sebut, ya, as-shaumu li, puasamu itu untuk saya, ya, wa ana ajzi bihi, terserah saya nanti mau balas berapa, ya, mau balas seperti apa. Masya Allah, ya. Orang yang berpuasa, supaya kita, ya, ketahui nanti di akhirat itu, ya, apabila seseorang itu menzalimi temannya, merugikan temannya, ya, menggunjing temannya, atau mencela dan lain sebagainya, mencaci maki, menamimah, pahala daripada ibadah orang yang berbuat zalim tadi itu diambil oleh siapa yang ia zalimi. Siapa yang ia zalimi, ya, mulai dari ibadah sholatnya dulu, ayo diambil. Habis ini ibadah sholatnya, dia tidak rajin sholat sunat, jadi hanya sholat fardu aja, ini cepat habis untuk membayar utangnya dari orang yang pernah dia zalimi, pernah dia rugikan, ya. Setelah habis sholatnya, habis pahala sedekahnya, habis pahala silaturahimnya, habis pahala zakatnya, habis pahala hajinya, ya, tinggal pahala puasa. Kalau puasa ini disimpan oleh Allah, tidak diapa-apakan, ya. Pahala puasa inilah yang menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak dikerut-kerut, tidak diganggu, ya, tidak bisa dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membayar orang-orang yang pernah disakiti. Itu makna daripada, ya, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kita akan dibalas dengan surga. Pahala puasa kita tidak diambil untuk membayar kekurangan, kekhilafan, kesalahan kita, ya, pada teman sesama. Nah, ini, ya, sebagai tafsiran daripada, ya, hadis yang mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi, yang ditafsirkan oleh Sufyan bin Uyainah dari 50 macam, ya, ulama yang mentafsirkan. Yang paling hebat tafsirannya, ya, takwilannya, ya, memaknainya adalah, ya, Imam
As-Sufyan bin Uyainah yang mengatakan puasa tidak diganggu-gugat karena dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain yang dikorbankan yang lain. Ya, bagi orang yang suka merugikan sesama. Tapi kalau yang kelompok muslimin muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan kita syatam, jangan kita gibah, jangan kita namimah, jangan kita menghardik, jangan kita mengolok, jangan kita menipu, jangan kita merugikan pokoknya. Insyaallah. Pemangkan maridan, bagi yang sakit, nah sakit ini umum, ya, sakit lemah karena tua di atas umur 80 tahun. Kalau alhamdulillah seperti tiang umur 70-an tahun, 74, 75 tahun dia masih bisa berpuasa. Tapi kalau yang sudah 80-an tahun ke atas, ada kemungkinan dia terhitung orang marid, orang sakit. Kalau dia sakit karena tua, atau memang sakit sakit yang betul-betul sakit, sudah ada penyakitnya, ada penyakit jantung, ada penyakit leper misalnya, naudzubillah min dzalik. Tapi perlu kita tahu, ya, ada penyakit gula, ada penyakit rematik, ada penyakit stroke, ada penyakit sampai dia tidak mampu berpuasa. Nanti ada caranya, atau terhitung sakit walhal dia tidak sakit. Misalnya ibu-ibu yang sedang menyusui, ya, itu terhitung marid, sedang menyusui, takut kepada anaknya terganggu atau kepada dirinya terganggu. Atau ibu, ya, yang lagi hamil, itu juga terhitung orang marid, orang sakit. Ala safarin, atau dia dalam berpergian, musafir untuk menuntut ilmu misalnya, musafir untuk umrah misalnya, musafir ya untuk tijarah misalnya, untuk berbisnis, musafir untuk silaturahim, menjenguk keluarga, menjenguk sahabat. Pokoknya musafir yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, itu boleh fa'iddatun min ayyamin ukhar. Silakan dihitung berapa hari yang tidak dipuasakan Ramadan itu, ya. Silakan dihitung untuk nanti puasa pada bulan setelah Ramadan. Dan yang paling bagus untuk mengada puasa itu, ya, begitu selesai, ya, ba'dahu min Syawal, begitu selesai 6 hari bulan Syawal itu langsung kita angkat, ya, hari yang tidak dipuasakan untuk dikada. Jangan terlalu lama direndam, jangan terlalu lama dijemur, jangan terlalu lama ditahan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat selesaikan. Ya, kalau 4 ya 4 hari, ya. Mulai tanggal 8 misalnya dia mulai, tanggal 9 ya hitung aja 4 hari, atau kalau 5 hari, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan kita yang sakit, keluarga kita yang sakit maridan ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun, ya, suatu saat kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, ya, sakitnya yang ringan-ringan aja lah, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakit berat, siapa tahu kita tidak bisa sabar, ya. Nanti kalau kita tidak bisa sabar, ya, bisa-bisa mengurangi nilai iman, nilai Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mohon supaya tetap sehat. Kalaupun Allah pilihkan kita ujian melalui sakit yang ringan aja lah, yang bisa kita, ya, tidak mengganggu ibadah kita. Dan untuk itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ini penting, ya, kita berbagi, ya, apa menjadi doa kita supaya kita jangan sakit, ya, jangan sakit keras lah, ya, kecuali sakit yang untuk kita pamit di dunia ini.
ya, pamit di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah keluarga. Kita mau tahu, oh baca aja tasbih Nabi Yunus alaihissalam, ya, yang dikagumi oleh baginda Rasulullah SAW, yang berisi tahlil, berisi tasbih, dan berisi pengakuan dosa. Berisi pengakuan dosa, yaitu firman Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau banyak kita membaca ini, kita tidak akan diberikan ujian sakit keras oleh Allah SWT, kecuali kita untuk meninggal dunia. Ya. Coba kita baca, ya, 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Untuk meninggal dunia pun kita tidak diberikan sakit keras. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat pencabut nyawa itu, ya, untuk adeng-adeng, halus-halus, tenang-tenang, ya. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya mati, tapi tidak seperti kematiannya orang banyak. Akan dimudahkan, akan digampangkan keluar ruh dengan diiringi oleh iman dan Islam kita, ya, untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah kita membaca tahlil, membaca tasbih, dan mengaku kalau kita sebagai hamba Allah yang banyak dosanya. Cukup dengan satu ayat pendek, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan insyaallah bapak-bapak kalau panjang umur nanti sepertinya tidak berumur 70 tahun. Tuh, panjang ruan ini, ya. Ustaz Junaidi kepanjang ruan ini, ya, pada pengurus masjid ini, ya. Dia tahu dia kalau dia punya resep, ya, untuk awet muda, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita dilatih tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak bertahlil, banyak bertasbih, dan banyak mengaku dosa salah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tenang, ya, kita akan sehat, ya. Kalaupun ada sakit yang ringan lah, ya. Ini masya Allah, tabarakallah, ya. Ini, ya, perhatikan, banyak bertahlil, banyak bertasbih, dan banyak mengaku dosa salah kepada Allah. Cukup dengan ayat yang pendek, apa tadi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita harus musafir karena keperluan kita, ya, kita mau umrah, masa kita umrah di sini kita keliling taman ini tadi harus berangkat, ya, naik pesawat, naik mobil, naik bis AC di sana, ya, bis yang bagus-bagus, bukan bis yang rogok-rogok kayak di sini. Oh, di sana yang bagus-bagus bisnya, ya. Tapi yang namanya, ya, selamat dan musibah itu selalu ada. Kalau kita mau selamat, ya tentunya dalam pergian kita itu, maaf ya, ini kita berbagi ini, faedahnya kita datang ngaji, ya, menjelang buka puasa, saya kasih tahu resepnya, supaya insya Allah semua kita yang berangkat kemana saja, kita akan kembali dalam keadaan selamat. Ya, musafir, ya, musafir itu binatun minal azab, ya, potongan daripada bahaya, potongan daripada penyakit, potongan daripada siksa. Harus kita jalankan dengan penuh kesabaran supaya, ya, memperkecil kemungkinan kita mendapat musibah, memperkecil kemungkinan kita mendapat bahaya, memperkecil kemungkinan kita mendapat masalah, ya. Bacalah, ya, laqad ja'akum, apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil 'azim. Kalau bapak-bapak bisa membaca dengan
dengan lengkap, ya. Dan insya Allah bapak-bapak akan kembali, saudara-saudara, ibu-ibu akan kembali membacanya dengan lengkap nanti setelah balik daripada musafir. Tapi jangan lupa membaca selawat setelahnya. Sallallahu alaika wa ala alika wa ashabika ya Muhammadu ya Rasulullah. Selamat yang belum dalam musafir, dan insya Allah belum yang akan sehat walafiat. Faidatum min ayamin ukhar, silakan hitung berapa puasa yang kita tinggalkan untuk kita berazam dan berniat, ya, bercita-cita untuk segera mengqada'kannya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diberikan kesempatan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah dalam melaksanakannya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسأل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واختم لنا بكمال الإيمان وادخلنا الجنة بغير حساب مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في هذا الشهر المبارك. اللهم أعظم لنا أجرا. اللهم اختم أعمارنا بأحسن الخاتمات بعد طول العمر في طاعتك وعبادتك وشكرك يا رب العالمين وحسن عبادتك بفضل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفضله وبسره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunggu azan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Waktu berbuka beberapa saat kemudian insyaallah. Silakan disiapkan. Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai salat maghrib, silakan kita lanjutkan berbuka kita. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul